Bayangkan jika durasi pertandingan lebih singkat namun tetap intens. Itulah kejutan yang ditawarkan sistem skor baru 3x15 dari BWF yang akan diuji coba tahun depan. Halo, teman-teman pecinta bulu tangkis. Ada kabar segar dari dunia olahraga ini yang bisa bikin kamu semakin penasaran. Mulai April 2025, Federasi Bulu Tangkis Dunia atau Badminton World Federation, BWF, akan menguji coba sistem skor baru yang disebut sistem 3x15. Nah, apa sih yang menarik dari sistem ini? Yuk, kita bahas lebih dalam. BWF baru saja mengumumkan rencana besar ini. Dan pastinya ini menjadi sorotan besar bagi seluruh pencinta bulu tangkis di dunia. Sistem skor 3x15 telah mendapatkan lampu hijau dari Dewan Federasi dalam pertemuan pada 9 November 2024. Sistem ini sudah menjadi bagian dari Alternative Laws of Badminton, dan kini siap diuji coba untuk menggantikan sistem 21 poin yang kita kenal selama ini. Tapi tunggu dulu, keputusan final baru akan diambil pada rapat umum tahunan BWF di April 2026, setelah uji coba ini selesai. Uji coba sistem ini akan dilakukan dalam beberapa turnamen besar. Mulai dari kejuaraan benua, turnamen grade 3 seperti International Challenge, International Series, dan Future Series, hingga berbagai liga nasional dan internasional. Rencana ini akan berlangsung dari April hingga sekitar September atau Oktober 2025. Jadi, buat kamu yang hobi menonton pertandingan bulu tangkis, siapkan diri untuk pengalaman baru yang lebih seru dan dinamis. Kenapa sih BWF kepikiran untuk mengubah sistem skor? Salah satu alasannya adalah karena sistem 3x15 ini diyakini mampu menciptakan pertandingan yang lebih menarik bagi penonton. Jumlah poin yang lebih sedikit per game memungkinkan setiap poin menjadi momen yang sangat penting. Bayangkan, setiap rally akan terasa lebih menegangkan, dan setiap kesalahan akan berdampak besar. Inilah yang ingin dicapai oleh BWF, membuat pertandingan lebih hidup dan penuh aksi. Selain itu, durasi pertandingan juga jadi perhatian utama. Dengan sistem 3x15, BWF berharap pertandingan bisa berlangsung lebih singkat, sehingga jadwal turnamen dapat diatur lebih efisien. Ini bukan hanya soal kenyamanan penonton, tetapi juga untuk menjaga kesehatan dan ketahanan fisik para atlet. Kita tahu, bulu tangkis adalah olahraga yang menuntut stamina tinggi, dan jadwal yang padat bisa menjadi tantangan besar bagi pemain profesional. Sistem ini juga punya keunggulan lain dibandingkan sistem 5x11 yang sempat jadi wacana. Dengan sistem 3x15, jumlah rally dalam satu pertandingan diprediksi lebih sedikit, tetapi durasi setiap game tetap konsisten. Ini penting untuk menjaga ritme permainan dan memberikan pengalaman yang seimbang baik untuk pemain maupun penonton. Jadi, tidak ada lagi game yang terasa terlalu cepat selesai atau terlalu panjang hingga membosankan. Namun, perubahan besar seperti ini tentunya tidak bisa dilakukan tanpa kajian mendalam. BWF akan memantau seluruh hasil uji coba sistem ini secara saksama. Survei kepada para pemangku kepentingan, termasuk atlet, pelatih, hingga penggemar, akan menjadi bagian penting dari proses ini. Mereka ingin memastikan bahwa sistem baru ini benar-benar memberikan manfaat maksimal untuk semua pihak yang terlibat. Tentu saja, ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah bagaimana adaptasi pemain terhadap sistem baru ini. Mengingat setiap poin menjadi lebih krusial, strategi permainan pun kemungkinan besar akan berubah. Pemain harus lebih fokus dan cermat dalam mengambil keputusan di lapangan. Tidak hanya itu, pelatih juga harus memutar otak untuk menyusun taktik yang sesuai dengan format baru ini. Lalu, bagaimana dengan penonton? Apakah mereka akan menyukai sistem baru ini? Nah, inilah yang menjadi tugas BWF untuk memastikan bahwa perubahan ini diterima dengan baik. Dengan pertandingan yang lebih singkat namun tetap intens, mereka berharap bisa menarik lebih banyak penonton, terutama dari generasi muda yang cenderung menyukai hiburan yang cepat dan dinamis. Meski keputusan final baru akan diambil pada 2026, langkah BWF ini menunjukkan bahwa mereka terus berupaya untuk membawa olahraga bulu tangkis ke level yang lebih tinggi. Mereka ingin memastikan bahwa bulu tangkis tetap relevan dan menarik di mata dunia, baik untuk penggemar lama maupun generasi baru. Jadi, apakah sistem 3x15 ini akan menjadi masa depan bulu tangkis? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Yang pasti, uji coba ini akan menjadi momen penting dalam sejarah olahraga ini. Buat kamu yang cinta bulu tangkis, jangan sampai ketinggalan untuk menyaksikan bagaimana sistem baru ini diuji coba. Siapa tahu,
Kamu bisa jadi saksi perubahan besar yang akan mengubah wajah bulu tangkis dunia. Nah, itu tadi kabar terbaru tentang rencana uji coba sistem skor baru oleh BWF. Kalau kamu punya pendapat atau prediksi tentang sistem ini, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk terus dukung bulu tangkis Indonesia dan dunia. Ester Nurumi Triwardoyo akhirnya kembali bertanding setelah absen panjang. Membawa kejutan besar bagi sektor tunggal putri Indonesia di Ruichang China Masters 2025. Halo semuanya, kabar seru datang dari dunia bulu tangkis. Daftar wakil Indonesia untuk turnamen Ruichang China Masters 2025 telah dirilis, dan berita ini membawa angin segar, terutama dengan kembalinya Ester Nurumi Triwardoyo ke lapangan. Yuk, kita bahas lebih lanjut tentang turnamen ini dan siapa saja yang akan bertanding mewakili Merah Putih. Turnamen Ruichang China Masters 2025 akan berlangsung di Ruichang, Tiongkok, pada 11 hingga 16 Maret mendatang. Ini adalah ajang bulu tangkis level Super 100 yang meskipun tidak sekelas All England Super 1000, tetap menjadi panggung penting bagi para pemain muda untuk unjuk gigi. Indonesia sendiri memutuskan mengirimkan skuad pelapis, memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda untuk mendapatkan pengalaman bertanding di kancah internasional. Dari sektor tunggal putra, Indonesia menurunkan 2 wakil muda berbakat, yaitu Yohanes Saud Marcelino dan Mo Zaki Ubaidillah. Keduanya diharapkan bisa menunjukkan kemampuan terbaik mereka di ajang ini. Walaupun masih terbilang baru, baik Yohanes maupun Zaki memiliki potensi besar untuk mengejutkan lawan-lawannya. Berlanjut ke sektor ganda putra, ada satu pasangan yang siap bertanding, yaitu Rahmat Hidayat dan Yeremia Erich Yoce Yacaprambitan. Nama Yeremia tentu sudah tidak asing bagi pecinta bulu tangkis Indonesia. Meski turun di ajang Super 100, duet Rahmat dan Yeremia tetap diharapkan mampu memberikan performa solid dan membawa pulang hasil maksimal. Nah, yang paling menarik perhatian adalah sektor tunggal putri. Di sini, Indonesia mengirimkan 7 wakil, dan yang menjadi sorotan utama tentu saja Ester Nurumi Triwardoyo. Ester akhirnya kembali bertanding setelah cukup lama absen akibat cedera. Comeback Ester ini jelas menjadi kabar yang menggembirakan bagi penggemar bulu tangkis tanah air. Semua mata akan tertuju padanya, menantikan bagaimana performanya setelah proses pemulihan. Selain Ester, sektor tunggal putri juga diramaikan oleh nama-nama pemain muda lainnya, seperti Ciara Marvella Handoyo, Mutiara Ayu Puspitasari, Ruzana, dan Nikadek Dinda Amartya Pratiwi, yang akan memulai perjuangannya dari babak kualifikasi. Tak ketinggalan, ada juga Yulia Yosephine Susanto dan Aisyah Satifah Fatetani, yang akan menambah warna di sektor ini. Dengan komposisi pemain yang solid, Indonesia memiliki peluang besar untuk mencatatkan hasil manis di sektor tunggal putri. Sayangnya, sektor ganda putri Indonesia harus absen di turnamen ini. Tidak ada pasangan yang didaftarkan, sehingga fokus utama di sektor ganda dialihkan ke ganda campuran. Di sektor ini, Indonesia mengirimkan 2 pasangan, yakni Marwan Faza berpasangan dengan Aisyah Salsabila Putri Pranata serta Farul Yustin Mulia berpasangan dengan Pita Haningtyas Mentari. Kedua pasangan ini sebelumnya juga didaftarkan di beberapa turnamen Eropa, sehingga pengalaman bertanding mereka diharapkan bisa menjadi modal penting di Ruichang China Masters 2025. Bicara soal turnamen ini, meskipun levelnya Super 100, Ruichang China Masters tetap menjadi ajang bergengsi, terutama bagi para pemain muda yang ingin membangun ranking dunia mereka. Kompetisi ini juga menjadi kesempatan emas bagi pemain-pemain Indonesia untuk menambah pengalaman bertanding melawan pemain internasional. Kehadiran Ester Nurumi tentu membawa optimisme tersendiri. Setelah masa pemulihan yang panjang, kembalinya Ester tidak hanya menambah kekuatan sektor tunggal putri, tetapi juga memberikan harapan baru bagi regenerasi bulu tangkis Indonesia. Dengan semangat juangnya yang dikenal luar biasa, Ester diharapkan bisa tampil maksimal dan memberikan kejutan di turnamen ini. Nama-nama pemain lain seperti Ciara Marvella Handoyo dan Mutiara Ayu Puspitasari juga patut mendapat perhatian. Keduanya merupakan pemain muda yang terus menunjukkan progres positif dalam beberapa waktu terakhir. Dengan bimbingan pelatih dan semangat bertanding yang tinggi, mereka berpeluang besar mencuri perhatian di Ruichang. Tidak kalah penting, sektor ganda campuran juga memiliki tantangan besar. Marwan Faza dan Aisyah Salsabila Putri Pranata adalah pasangan baru yang terus beradaptasi. Sementara itu,
Farel Justin Mulia dan Pita Haningtyas Mentari diharapkan mampu memanfaatkan pengalaman mereka di turnamen sebelumnya untuk tampil lebih percaya diri. Jadi, dengan total 12 wakil yang dikirimkan, Indonesia membawa harapan besar untuk mencatatkan hasil positif di Ruichang China Masters 2025. Turnamen ini bukan hanya menjadi ajang pembuktian bagi para pemain muda, tetapi juga menjadi momen penting dalam perjalanan regenerasi bulu tangkis Indonesia. Mari kita dukung para pemain muda Indonesia ini. Semangat dan doa dari seluruh pecinta bulu tangkis tanah air tentu menjadi penyemangat tambahan bagi mereka. Kita tunggu kiprah mereka di Ruichang, dan semoga hasilnya memuaskan. Jangan lupa untuk terus mengikuti kabar terbaru dari dunia bulu tangkis, karena siapa tahu, ada kejutan lain yang akan hadir dari para wakil Indonesia di turnamen ini. Tetap dukung bulu tangkis Indonesia, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.